bisa melangkah di tengah ujian-ujian ini. Sebagian saudara kita mungkin memilih di rumah gitu ya, habis salat maghrib makan mie rebus kali gitu ya, ya hangat-hangat. Tapi kita memilih untuk berjalan menerjang hujan gitu ya, melewati terpaan angin yang dingin. Dan alhamdulillah Allah izinkan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah sholat maghrib kita, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang tarbiyatul aulad, ya, tentang pendidikan keluarga. Dan memang kajian ini cukup penting, namun termasuk yang jarang dibahas. Padahal ini sangat penting, dan nanti kita lihat relevansinya dengan konteks Indonesia pada hari ini. Kenapa penting kajian ini? Yang pertama, bagi yang belum menikah, kalau mungkin ada yang belum menikah, ada yang belum menikah ya? Oh, ada masih. Belum 2 kali. Belum 2 kali. Siap 2 kali. Maka pemahaman terhadap tarbiyatul aulad adalah proses mempersiapkan diri untuk memikul beban dakwah setelah memperbaiki diri, kan islahun nafs urutan, ya kan. Setelah itu adalah perbaikan pada keluarga, pembentukan keluarga muslimin, takwimul baitul muslimin, membentuk rumah-rumah keluarga muslim. Ini setelah urutan dari islahun nafs. Jadi kita jangan pernah berpuas diri kalau kita merasa sudah baik. Kebaikan itu harus menular paling tidak pada keluarga yang terdekat kita, kan itu. Sebagaimana Nabi dulu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fa'anzir aksiratakal aqrabin. Didahulukan dulu kepada yang terdekat. Yang terdekat ya tentunya adalah keluarga kita. Jadi bagi yang belum menikah, ini menjadi penting karena untuk kita memahami agar ketika menikah nanti punya gambaran yang detail. Karena saya merasakan dulu, ingat banget tahun 2005 ketika awal-awal kuliah, saya tuh sudah banyak beli buku tentang pernikahan tuh. Semester 1 tapi sudah banyak beli buku tentang pernikahan. Kalau ke Islamic Book Fair, kalau ke Buyung tuh di sana. Dan baca itu rasanya malu gitu. Karena langsung cie gitu loh. Karena masyarakat kita tuh masih belum ngeh bahwa pendidikan tentang keluarga itu urgent. Karena apa? Kita mau jadi insinyur, ada sekolahnya. Padahal insinyur misalnya bangunan apa? Sipil, bangun bangunan gitu ya, bikin jalan. Mau jadi arsitek, bikin gambar-gambar, ada sekolahnya. Ini membangun keluarga yang begitu penting, tapi gak ada sekolahnya ternyata. Ketika ada yang mau belajar, dicie-ciein, jadi kita malu sendiri kan. Nah ini saya mau dobrak itu sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian kajian tarbiyatul aulad ini jadi kajian yang minim. Menurut saya perlu diposisikan, dan kenapa nanti penting kita lihat relevansi. Yang kedua, bagi yang sudah menikah, tentu ini juga lebih penting lagi ya, memahami tarbiyatul aulad dalam proses mempersiapkan keluarga kita untuk memantaskan diri kita menjadi hamba Allah yang soleh. Kemudian yang ketiga, bagi yang sudah memiliki anak, jelas lagi tuh, mempelajari tarbiyatul aulad dalam proses mempersiapkan generasi terbaik untuk investasi akhirat kita. Karena begitu kita meninggal dunia, terputus semua amal kita, kecuali apa? 3 kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Maka ini bagian yang penting, untuk kita mengkaji. Kenapa Pak? Belum ini ya. Saya ingin sampaikan, mulai dari tahun kemarin 2019 sampai menuju insya Allah 2045, demografi Indonesia ini menunjukkan piramida, di mana generasi Z, milenial, generasi Y ya, generasi Y itu milenial, generasi Z
generasi alpha, ya gen Y, gen Z, gen alpha ini akan menjadi mayoritas. Jepang tuh kebalikan, Pak. Jepang 10-20 tahun yang akan datang piramidanya akan terbalik. Piramidanya akan terbalik. Eropa juga menuju terbalik. Yang orang aslinya ya. Terbalik, apalagi sekarang muncul lagi LGBT itu. Udahlah, banyak orang yang sudah menikah child free, tidak mau memiliki anak. Muncul lagi orang-orang yang menikahnya lelaki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini impossible dia punya anak, walaupun dia bilang anak tuh bisa ini katanya, bisa adopsi, ada bayi tabung. Tanya tabung berapa kilo? 3 kilo apa? 15 kilo. Child free, kemudian ada LGBT, kan begitu di luar ya. Di kita ini bonus demografi, Pak. Cuma saya ingin sampaikan, bonus demografi ini bisa menjadi bonus, tapi juga bisa menjadi bencana demografi. Dia menjadi bonus kalau sumber daya manusianya itu berkualitas, jadi bonus. Tapi kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, jadi apa, Pak? Bencana. Sederhananya begini. Selama pandemi ini kan banyak orang yang terkena PHK misalnya, ekonomi sulit, pengangguran muncul loh. Gimana lagi kalau kemudian orangnya makin banyak, lahan pekerjaan sedikit, kan begitu. Maka ini bisa menjadi bencana demografi ketika tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, menurut saya ini ketemu relevansinya mengapa menjadi penting. Yang keempat, saya menyaksikan langsung di Eropa muncul fenomena yang bisa jadi sebentar lagi akan masuk ke Indonesia, namanya FOMO. Saya pernah beberapa kali bilang ya, fear of missing out. Bapak pernah nonton ini kan? Berapa harga outfit lo? Nggak suka nonton gitu ya. Ini kalau di anak-anak muda itu mereka pada suka nonton gitu. Jadi kelompok anak-anak muda yang nanti dia tuh suka membanding-bandingkan berapa harga outfitnya, mulai dari topi harganya berapa, misalnya sekian juta, harga bajunya berapa, kemudian jam tangannya, sepatunya, sneakernya dan seterusnya. Itu bagian dari FOMO, Pak, fear of missing out. Jadi di Eropa hari ini saya menyaksikan langsung Inggris termasuk negara yang mulai khawatir karena yang terjerat dalam pinjol itu di sana ada juga tuh. Di sini malah diberantas ya. Di sana tuh yang terjerat dalam pinjol tidak hanya pada angka orang-orang tua saja, tapi anak-anak muda juga mulai masuk dalam pinjaman online itu. Untuk apa? Dia sampai pinjam online. Tahu apa buat apa? Buat beli sepatu, buat beli outfit yang mahal tadi. Karena FOMO, mereka takut kalau nggak pakai brand A, takut nggak diterima di dalam pergaulannya. Kalau nggak pakai brand B, takut nggak diterima di pergaulannya. Fear of missing out itu ketakutan tidak diterima di dalam lingkungannya, kurang lebih gitu, missing out. Ketakutan dia tidak diterima di lingkungannya. Jadi supaya diterima, ya dia harus ikuti itu gayanya. Yang kadang-kadang gayanya tidak sesuai dengan kehidupan dia. Ini nggak muncul ya? Coba ya. Bisa? Tapi udah biru ya.
Atau nanti slide-nya dibagikan aja kalau nggak bisa. Boleh ada. Jadi ini yang pertama. Yang di Indonesia mulai masuk tuh Pak. Mulai masuk. Anak-anak itu mulai ketakutan kalau tidak punya brand A, brand B, brand C, brand D. Ya, ini namanya fenomena FOMO. Kemudian LGBT jelas. Di banyak negara mereka sudah mulai diakui. Alhamdulillah di Indonesia, alhamdulillah mudah-mudahan kita berdoa sama Allah jangan sampai ada yang kesurupan tuh anggota DPR, karena kuncinya di DPR Pak. Perundang-undangan kan. Kalau sampai disahkan undang-undang LGBT dan mereka eksis, ya sudah lebih susah untuk memberantasnya. Mumpung belum ini kita perlu didik, perlu sebarkan bahayanya. Yang berikutnya 4F. Ini 4F ini menargetkan anak muda Pak. Jadi sampai di Eropa, di Amerika muncul konsultan buat marketing Gen Z. Jadi untuk menggrab anak-anak generasi Z supaya jadi konsumennya mereka, muncul sekarang konsultan-konsultan Pak. Ya di Indonesia Pak Presiden sampai punya tim milenial ya. Anak-anak muda milenial walaupun banyak dipertanyakan kerjanya ngapain itu. Tapi pemahamannya sudah sampai ke sana. Pemahaman sudah sampai ke sana bahwa memang akan menjadi mayoritas. Kenapa Pak? Karena anak-anak muda itu target 4F. Yang pertama F-nya adalah food, makanan. Ingat gak dulu belum lama yang McDonald ini BTS apa BTS? BTS ya. Saya tanya menara BTS. Itu saya baca datanya, McDonald itu sampai dapat triliunan rupiah Pak. Keuntungan dari penjualan selama season special edition itu BTS itu. Padahal makanannya sama, hanya di branding dengan band asal Korea gitu ya, boyband asal Korea yang ARMY-nya disebutnya, fans clubnya itu militan. Karena memang food itu targetnya. Yang kedua fashion dari dulu Pak. Kalau fashion dari dulu, dan fashion kayaknya bukan cuma anak muda, bahkan orang tua, ibu-ibu khususnya itu masih kenal tuh. Karena merek tertentu harus melekat di dalam ibu-ibu yang khususnya para sosialita ya, kerjanya hari Senin arisan di RT sekian, hari Selasa arisan di RT ini, gitu ya. Ibu sosialita ada brand itu yang kalau bapak relatif cuek, kecuali mungkin bapak yang pengusaha yang pergaulannya luas, mungkin memperhatikan juga tuh brand-brand tertentu. Kemudian food, fashion, film menargetkan memang anak-anak muda. Dan yang keempat jelas fun, hiburan, game online, macam-macam hiburan. Dan kita tahu sekarang ya digempur kita dengan hiburan-hiburan itu. Padahal dulu kalau kita membayangkan peradaban Islam dulu, penyebab kemundurannya diantaranya karena faktor hiburan. Betapa Islam di Spanyol misalnya mundur di Cordova karena hiburan. Pemimpinnya pada saat itu senang dengan hiburan-hiburan. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, ini Pak, jadi jumlahnya banyak, tapi nggak ada yang mau perhatian. Tidak ada yang mau perhatian, padahal mereka punya potensi. Apa potensinya? Ada target besar peradaban, Pak. Ada apa? Target besar peradaban. Saya mau tanya, di akhir zaman nanti Islam ini bangkit atau turun, Pak? Turun. Di akhir zaman nanti Islam ini bangkit, akan jaya kembali atau turun? Jaya kembali. Kalau merujuk pada hadis dari Nabi SAW itu,
kan urutannya nubuwah, khilafatu ala minhajin nubuwah. Ada apa sih? Bentar ya. Ada yang Pak? Urutan zaman setelah masa kenabian. Yang pertama apa? Nubuwah. Udah selesai belum masa nubuwah? Udah selesai belum? Selesai, jauh. Sejak Nabi wafat, ya sudah. La nabiyya ba'da lagi. Kemudian khilafatu ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang memimpin dengan sistem kenabian. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Para ulama khilaf, ada yang menyatakan selesai ketika masa Ali bin Abi Thalib, yang kedua selesai ketika masa Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, karena Nabi Husain mendapat kekuasaan dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Sufyan. Yang ketiga menyatakan selesai ketika masa Umar bin Abdul Aziz, karena Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai juga khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin, jadi walaupun jauh jaraknya dari 4 sahabat utama, beliau dianggap kepemimpinannya seperti khulafaur rasyidin. Tapi poinnya sudah selesai. Yang kedua, Mulkan Adhan. Udah selesai belum? Mulkan Adhan ini raja yang menggigit. Para ulama menggambarkan ini Mulkan Adhan, raja yang menggigit. Maksudnya apa? Kepemimpinan Islam itu masih ada, bentuknya masih ada. Bentuknya tuh masih sistem keislaman, khilafah Islamiyah. Tetapi memang rajanya ini pasang surut. Karena kita tahu raja-raja atau khalifah-khalifah ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Misalnya khalifah yang memenjarakan Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad bin Hanbal kan pernah dipenjara. Tapi sudah selesai belum? Selesai ketika Turki Utsmani runtuh. Yang keempat, Mulkan Jabariyah, raja yang sewenang-wenang. Para ulama menggambarkan Islam itu sudah tidak lagi menjadi sistem. Dan hari ini kita berada pada masa itu. Nah, setelah ini dalam hadis ini akan kita masuk lagi masa terakhir, ini khilafati ala minhajin nubuwah, kepemimpinan kembali dengan sistem kenabian. Ya kita nggak tahu kapan ini akan terjadi, tapi pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Orang mulai sadar ternyata Islam inilah sistem yang terbaik dan progresnya kelihatan Pak. Contoh sederhana saja, ekonomi Islam. Dulu tuh kalau bahas ekonomi Islam hanya di kampus Islam tuh. Sekarang UI buka, Unair buka, Undip buka. Bahkan di Inggris ada sebuah kampus yang jadi pusat untuk belajar Islamic Finance, namanya Durham University. Nah, boleh pinjam paket aja. Wakaf boleh untuk dari dia. Akan ada soalnya. Yang slide ketiga. Atas lagi. Tantangan generasi. Jadi kita punya target besar itu turun. Oh, bukan yang ini ya, boleh. Sebentar ya, nanti kasih. Selanjutnya. Nah, jadi di satu sisi ada potensi jumlahnya banyak dan kita punya target yang besar
karena dia akan datang masa itu. Yang kedua, memang ditambah juga target besar lain adalah penaklukan Roma. Roma itu nanti akan ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Allah. Bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi cucu-cucu kita. Dan saya lihat sih memang petanya sudah mulai terbentuk, Pak. Dari mana terbentuknya? Jumlah pemeluk Islam yang makin banyak. Saya mengamati di Inggris ya, pertumbuhan Islam itu sangat cepat. Pertumbuhan Islam itu sangat cepat di Inggris. Bahkan kalau browsing itu, di Inggris itu sekarang salah satu negara di mana ada kota namanya Birmingham yang bisa menyelenggarakan sholat Id terbanyak di daratan Eropa. Jumlah pemeluk Islam itu meningkat drastis. Kenapa? Karena memang yang pertama, dulu Inggris ini kan dibangun oleh orang-orang IPB namanya Pak, India, Pakistan, Bangladesh. Dulunya mereka ini miskin, buruh doang ya, kelas buruh gitu, yang bangun jalan, bangun perumahan dan seterusnya. Sekarang generasi kedua ketiganya mereka udah pada jadi orang Pak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi segala macam lah ya, orang-orang sukses. Nah mereka inilah yang kemudian berkontribusi untuk beli masjid. Jadi kalau di sini kan panitia pembangunan masjid gitu ya. Kalau di Eropa tuh bayangin panitia pembelian masjid. Karena banyak bangunan-bangunan itu dijual. Entah bekas agama yang lain dijual, entah dulunya bekas apalah segala macam. Makanya bentuknya nggak standar. Kalau kita lihat di Indonesia, masjid itu pasti standar kan? Masjid itu ya kayak gini, ada kubahnya gitu ya. Karena rata-rata masjid kita dibangun. Beda dengan di Eropa, sebagian besar masjid itu memang dibeli. Dan pembelian masjid itu selalu banyak. Di kampus kami di University of Birmingham, sholat Jumat itu 3 sesi Pak. Sholat Jumat itu 3 sesi. Kenapa? Karena nggak boleh, karena ada aturan larangan sholat Jumat itu di pelataran. Sholat Jumat harus di dalam gedung. Ada namanya chaplaincy, jadi semua agama multi-faith bisa pakai gedung itu. Kalau dalam kampus, kalau di luar sudah banyak masjid. Nah, itu karena saking banyaknya mahasiswa Muslim, sholat Jumat sampai dibuat 3 sesi. Dan saya bertanya ke teman-teman di tempat yang lain gitu ya, di Nottingham, di tempat yang lain, ternyata mereka bilang hampir sama. Di tempat yang lain itu, di Inggris Raya, Britania Raya itu, ya seperti itu ternyata. Sholat Jumat sampai berjilid-jilid. Jadi saya membayangkan Muslim yang makin banyak, di sisi lain mereka mulai child free, ditambah LGBT, ya kan? Maka kayaknya tinggal nunggu waktu aja kepemimpinan Muslim yang akan memimpin. Saya ketika anak saya yang nomor 5 tuh lahir di Inggris kebetulan. Kalau lagi periksa aja di dokter-dokter itu, yang antri Pak di klinik-klinik di Inggris rata-rata berjilbab Pak, berjilbab. Yang perawatnya ya bule-bule tuh. Dokternya banyak Muslim. Di kota kami di London, Birmingham itu dokter tuh banyak yang Muslim. Yang spesialis-spesialis itu banyak yang Muslim. Generasi kedua ketiganya IPB tadi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Allah SWT kita nggak tahu kapan, tapi bisa jadi itu akan terjadi berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya mana yang ditemukan terlebih dahulu, Al-Konstantiniyatu Al-Rumiyah, kemudian Nabi bilang apa? Al-Konstantiniyatu Tuftahul Awalan, Konstantinopel ditaklukkan terlebih dahulu. Artinya apa? Para ulama yang mensyarah hadis ini, setelah Konstantinopel akan penaklukan Roma. Kapan penaklukannya? Allah kita nggak tahu. Tapi sekarang mulai kok di sekolah-sekolah di pesantren itu generasi penakluk Roma. Tarbiyah askariyah itu, tarbiyah kemiliteran mulai diajarkan di banyak tempat. Orang tua yang mulai sadar tentang tarbiyah askariyah mulai mengajarkan anak-anaknya kemiliteran. Paling nggak
bisa survival, kemudian bisa menjaga kesehatan dengan baik. Nah, para jemaah min Allah Subhanahu wa taala, ini Pak. Jadi tantangan generasi akhir zaman, peluangnya adalah jumlah yang sangat banyak tadi. Tantangannya juga ada. Tantangannya ya FOMO, LGBT dan seterusnya. Tapi kita juga punya target yang sangat besar. Tinggal kita pilih, kita mau fokus kemana. Menurut saya memang kita perlu fokus mempersiapkan generasi yang lebih baik. Nah, butuh pemahaman. Di sisi lain, saya ingin sampaikan, banyak orang tua hari ini galau mencari konsep pendidikan keluarga, betul nggak? Kita banyak galau. Misalnya kita tuh karena udah terdoktrin dengan apa? Buku-bukunya, misal Elizabeth Harlock. Elizabeth Harlock ini penulis buku psikologi perkembangan. Ya, ini dikaji di banyak kampus-kampus di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian sudah terkena teori-teori psikoanalisanya Sigmund Freud. Jadi kita banyak mengadopsi cara-cara barat dalam mendidik, yang padahal mereka juga banyak yang ketar-ketir juga di hari ini. Karena kita digiring untuk melihat pendidikan itu pendidikan karakter, bukan pendidikan akhlak. Saya pernah debat Pak, ditanya oleh seseorang, karakter dengan akhlak itu sama nggak? Bilang beda. Sebagian seorang bilang katanya sama, itu beda. Karakter itu apa? Kalau karakter itu standarnya kebaikan yang universal. Kalau akhlak itu basisnya apa? Agama. Akhlak itu basisnya agama, din. Basisnya adalah nas, Quran dan sunnah. Jadi kalau karakter, orang itu kerjanya on time, orang itu kerjanya profesional, dia sudah punya karakter baik walaupun dia nggak sholat, karena dia karakter. Nah, orang barat tuh hari ini kayak gitu Pak. Mereka tuh agnostik kan, kalau ditanya agamanya apa, mereka bilang agama saya itu kebaikan, karena pendidikannya karakter. Bagi dia, kalau saya sudah baik, saya baik bagi sama manusia, baik bagi alam, pada binatang dan seterusnya, maka saya sudah menjalankan agama. Kalau kita kan tidak cukup. Baik saja, tapi kemudian kita masih percaya jimat misalnya, syirik kenanya, alatnya enggak baik. Karena Allah berkata, bagaimana nasihat Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Bisa enggak? Sama. Fitnah terhadap FPI. Yang slide keempatnya beda, sama. Tidak apa, begitu aja, ini udah mau masukin. Nah, jadi kita banyak yang galau. Padahal kita punya qudwah hasanah kita yang tiap hari kita sholat, itu selalu baca doa tuh. Selalu bersalawat untuk mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada dua keluarga yang selalu kita doakan, selalu kita bersalawat pada mereka. Keluarganya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama menjelaskan, Nabi Ibrahim alaihissalam unggul dalam pendidikan anak laki-laki, karena Nabi Ibrahim punya dua anak laki-laki, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dua-duanya Nabi. Nabi Muhammad SAW unggul dalam pendidikan anak perempuan, karena anak laki-lakinya Nabi SAW semua meninggal ketika kecil. Kemudian yang lain yang meninggal ketika dewasa, sebelum Nabi wafat. Hanya satu yang meninggal setelah Nabi wafat, siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Yang lain meninggal sebelum Nabi wafat. Cuman saya mengkaji, Pak, kenapa ya banyak kita orang Indonesia nih ya, kalau bicara urusan yang lain pasti merujuk refer ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah bicara keluarga,
kita tuh agak enggan untuk mengkaji bagaimana keluarga Nabi, bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata saya dapati fenomena rata-rata tuh nggak mau kesini kalangan emak-emak karena isu poligaminya. Iya. Saya nanya tentang ketika saya mengkaji tentang sejarah Nabi Ibrahim, saya tanya, ibu mau punya suami kayak Nabi Ibrahim? Gak mau. Kenapa bu? Istrinya 2. Ternyata kita banyak yang enggak karena masuk pada wilayah yang dianggap sensitif oleh bangsa kita. Yang kalau menurut orang lain itu biasa. Saya punya kawan dari Gambia. Dari Gambia, Afrika ya, negara yang nggak begitu kaya gitu. Tapi di sana rata-rata mereka poligami tuh, istrinya 3, 4 tuh hal yang biasa aja tuh. Kalau di sana berapa? 3. Mau nambah lagi kapan? Ternyata tahun depan. Itu biasa aja gitu Pak. Kalau di Indonesia kan nggak lazim gitu. Kalau di kita tuh nggak lazim. Di kita tuh paling banyak candaan doang Pak, betul Pak? Air beriak pada tak dalam. Ngomong doang. Implementasinya sih nggak pernah ada. Baru yang diam-diam biasanya menghanyutkan. Yang nggak pernah ngomong tiba-tiba jedar. Tapi ternyata saya dapati fenomena ini Pak. Ini menurut saya perlu didobrak. Jadi bicara masalah pendidikan keluarga nggak usah jauh-jauh ke barat. Karena kita punya contoh yang paling baik, yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita fokus saja mencukupkan dengan itu. Nah begitu saya dapati ada buku-buku terkait dengan Tarbiyatul Aulad, misalnya Syekh Asi Aulad gitu ya. Beliau menulis kitab Tarbiyatul Aulad, ada beberapa jilid kitab itu. Kajian itu jarang dilakukan. Coba beberapa masjid yang sudah mengkaji Tarbiyatul Aulad, sangat minim. Saya baru mengkaji ini di 2 masjid. Saya bilang ini penting, tetapi kita jarang mau mengkaji itu. Padahal dengan melihat kondisi bonus demografi ini, menurut saya ini menjadi materi yang perlu. Dan sebaiknya di rumah-rumah tiap kita paling tidak ada buku tentang Tarbiyatul Aulad itu, tentang parenting Nabi. Agar apa? Kita jelas patokannya, standar berkeluarga kita jelas, yakni keluarga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapat itu, ternyata fenomenanya begitu masuk keluarga agak males, karena ternyata isunya yang bagi beberapa kalangan itu dalam tanda kutip kurang baik gitu. Karena apa? Mungkin stigma media Pak. Poligami itu tidak baik, padahal Nabi SAW justru poligaminya untuk dipelajari. Kadang-kadang kita silakan jadi umat kalau istrinya gitu, silakan jadi umat, tapi kecuali satu itu urusan poligami kan muslim itu kafah ya Pak. Islam itu harusnya kafah, tapi ini isu yang sangat sensitif. Kemudian yang kedua, banyak orang tua hari ini fokus pada tips dan trik. Ketika mengkaji tentang Tarbiyatul Aulad, kita fokusnya pada tips dan trik. Padahal saya sering bilang tips dan trik itu kayak cincin Pak. Tahu cincin ya? Kalau di ibu cincin emas, kalau di bapak cincin batu aki. Cincin bisa jadi cocok di satu orang. Batu aki agak gede, misalnya kalau di Padar Madi mungkin cocok tuh. Kalau dipakai sama saya, aneh Pak. Gitu loh. Ibu-ibu pakai cincin yang emas ini ya, yang 10 gram itu kita dipakai ibu-ibu yang lain, yang badannya kecil, mungkin nggak baik tuh. Aneh kelihatannya. Nah, kita banyak kalau sudah kajian tentang Tarbiyatul Aulad, tips dan triknya dong. Tips dan triknya dong. Padahal itu kayak cincin. Harusnya padahal apa? Padahal yang filosofis, padahal yang sifatnya lebih kepada ideologis gitu. Kemudian fenomena psikologi. Ini saya dapati dalam beberapa jurnal. Ternyata Pak, kita hasil riset membuktikan usia biologis ini tidak seiring dengan usia psikologis. Jadi banyak orang usianya nih misalnya 40 tahun, kelakuan yang kayak anak 20 tahun Pak. Pernah nemuin Pak? Usianya 40 tahun tapi dia main game. Banyak.
Jadi ini fenomenal loh. Jadi usia biologisnya lebih tinggi daripada usia psikologisnya. Akhirnya ada anak usianya 14 tahun sudah akil balik, kelakuannya masih kayak anak 7 tahun. Dan banyak anak-anak kita balik sebelum akil. Jadi dia sudah matang, hormon-hormon seksualnya sudah muncul, tapi akalnya belum nyampe. Akalnya belum nyampe, akhirnya muncullah MBA dan seterusnya, married by accident dan seterusnya. Berikutnya fatherless. Kita ini disebut oleh beberapa psikolog sebagai negeri dengan krisis ayah. Figur ayah kita ini hilang, Pak. Belum lama tuh ada yang konsultasi ya ke rumah, datang bilang ya magal lah. Datang ternyata beliau cerita panjang. Anaknya sudah berkeluarga, kemudian anaknya ini sangat berani membentak-bentak ibunya. Bahkan usianya sudah 34 tahun, setiap bulan masih minta uang pada orang tua. Itu udah kerja. Bukannya kasih uang ke orang tua, masih minta uang. Jadi bentak-bentak ibunya, tapi habis bentak minta uang. Gitu ya. Udah bentak minta uang. Pertanyaan saya, dulu pendidikannya gimana? Ternyata dari dulu bapaknya itu nggak pernah hadir dalam pendidikan. Jadi bapak itu beri nasihat nggak pernah, negur nggak pernah. Jadi seakan-akan tugas pendidikan hanya tugas dari ibu saja. Bapak tahu yang mencari duit aja. Jadi ke anak itu cuma sifatnya transaksional, duit gitu. Apa bedanya bapak-bapak dengan mesin ATM kan gitu. Padahal ternyata kalaulah ibu adalah guru, maka bapak-bapak adalah kepala sekolah. Kita ini kepala sekolahnya. Makanya penting pemahaman terbetul aulad buat kita, karena ini jadi fenomena fatherless ini. Dan terakhir ini yang paling mengerikan, manajemen pemadam kebakaran. Tahu ya Pak? Ya kalau ada kebakaran pasti langsung telepon tuh pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran datang, semprot, selesai itu pemadam kebakaran tuh balik. Ini saya sering nyebut manajemen pemadam kebakaran. Fokus pada masalah kemudian diselesaikan, bukan fokus pada preventif, bagaimana agar masalah itu tidak muncul. Saya lihat di barat itu mereka cukup apik, sampai rumah itu mesti ada alarmnya, alarm kebakaran, mesti ada alarm asap. Di rumah kami dulu tuh kalau asapnya muncul, masak nih, kalau masak ikan itu kan asapnya agak banyak tuh, mesti tuh langsung bikin tuh. Kemudian jalanan harusnya dibuat gitu, logikanya kan, jalanan dibuat supaya pas dengan mobil pemadam kebakaran. Jadi harusnya standar minimum jalanan itu harusnya standar minimumnya adalah muat dengan mobil pemadam kebakaran, kan itu namanya manajemen. Kemudian pencegahannya, misalnya bagaimana tempat evakuasinya. Kalau di sana masjid sekalipun ya, masjid itu ada jalur evakuasinya. Ada jalur evakuasinya, ada apa namanya buat semprotan tuh? Aparnya ya, ada apar, jalur evakuasi, bahkan ada kayak apa yang light gitu. Jadi kalaupun mati lampu semua, penunjuk itu tetap nyala. Apa kalau di kita tuh K3 ya, standar keselamatan itu tuh ada di semua tempat, termasuk masjid. Jadi masjid itu disupervisi oleh City Council yang memang konsep melihat itu betul-betul safety itu di. Nah, harusnya kan kayak gitu. Sebelum masalah itu muncul, masalah pada anak-anak, masalah pada istri, masalah pada suami, harusnya pencegahannya itu dilakukan. Tapi kita, bagian besar kita, fokus kita pada apa? Masalah yang muncul, bagaimana cara penyelesaiannya, bukan bagaimana agar masalah ini tidak muncul. Kan begitu. Artinya kan manajemen yang baik itu sebelum itu muncul, kita sudah punya preventif. Misalnya agar tidak terjadi fatherless, berarti apa? Perlu ada bonding antara bapak-bapak dengan anaknya misalnya.
Perlu ada interaksi yang kuat, kesepakatan antara bapak dengan ibu, suami dengan istri misalnya. Perlu ada interaksi yang kuat dan kesepakatan di dalam lingkungan. Masjid ini harus jadi motornya. Karena kalau masjid, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Kayak kemarin salah juga sih, sudah ada mulai pemberangkatan mukoyam ya, ke bidadari apa? Iya. Anak-anak muda Darul Hijrah. Saya bilang keren juga tuh. Ke depan mungkin ada lagi bareng-bareng tuh bapak sama anaknya tuh. DKM yang fasilitasi, keren juga tuh. Supaya bondingnya baik. Karena kalau nggak benar, anak-anak tuh akan habis waktunya apa ya? Gadget akhirnya. Dan terusnya. Nah, ini Pak, latar belakang kenapa ini menjadi urgent. Kita masuk pada rumus peradaban yang pertama. Allah berfirman di dalam surat yang sudah kita sama-sama hafal. Surat apa dia? Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai pengenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, mengapa didahulukan dengan kalimat azwajina baru zurriyatina? Kenapa nggak dibalik? Kenapa? Di Al-Quran ada namanya ilmu munasabah. Jadi munasabah itu mempelajari makna suatu ayat dari urutan. Kenapa misalnya minal jinnati wan nas? Kenapa jin dulu baru manusia? Ya ma'syaral jinni wal insi. Kenapa jin dulu baru manusia? Karena dalam proses penciptaan memang jin lebih dulu daripada manusia. Ini juga demikian. Mengapa azwajina baru zurriyatina? Ternyata zurriyah itu sangat dipengaruhi oleh azwajina, pasangan. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12? Ternyata yang dua begitu baik, Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya itu iri kepada Yusuf dan Bunyamin. Ternyata kalau kita mengkaji tafsirnya, anak-anak yang lain ini dari istri yang berbeda. Jadi Nabi Yakub punya beberapa istri. Nabi Yusuf dan Bunyamin saudaranya ini dari istri yang memang solehah, anaknya baik. Kenapa di dalam surat At-Tahrim kita dapati misalnya fenomena istri Nabi Nuh dan Nabi Lut serta anak-anaknya misalnya durhaka, khususnya Nabi Nuh, Kan'an. Karena istrinya di dalam ayat itu juga durhaka. Azan istri. Cukup kan? Jadi ini peradaban pertama, sebetulnya ada beberapa slide lagi, karena waktu kita masuk Isya. Maka peradaban pertama yang perlu kita pahami, ternyata memang fondasi terbaik berasal dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita memiliki atau meng-create istri yang saleh. Karena nanti istri yang baik, keberadaan azwajina ini punya pengaruh pada zuriyah. Baru kemudian di ujung kita bisa berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ini sebenarnya masih ada beberapa slide lagi, masih agak panjang, tapi kita cukupkan dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.